berkali-kali terpuruk dalam luka yang sama, kita kembali disuguhi pertanyaan yang mengusik nurani. Bencana banjir bandang kali ini tak hanya membawa air dan lumpur, tapi juga menyingkap apa yang tersembunyi di hulu saat ribuan gelondongan kayu tersapu derasnya banjir. Dari mana kayu-kayu ini berasal? Siapa yang bermain di hulu? Semua masih misteri, sebab pemerintah dan pejabat sibuk berspekulasi saat isu pembalakan liar menggema. Banjir boleh jadi datang dari langit, tapi kayu-kayu rapi terpotong itu jelas bukan kiriman hujan. Ada yang menyebut hasil tebangan sah yang belum sempat diangkut. Ada pula yang berdalih bahwa itu hanya pohon lapuk yang tumbang dan terpilin arus. Namun di tengah silang pendapat itu, satu hal tetap tak terbantahkan. Lingkungan kita sudah lama dijarah dan pengawasannya sering terlambat, baru datang usai bencana jadi berita. Kalau masalah kayu gelondongan, saya jujur aja belum tahu jawabannya. Ya, ada yang berkembang bahwa itu katanya illegal logging, ada juga yang fokus ke tanggap darurat. Setelah ini tanggap darurat, kita akan melangkah berikutnya ke pemulihan. Bayangkan malam yang panjang, listrik padam, sinyal hilang. Di sebuah kampung orang-orang tidak sempat menutup pintu karena yang datang bukan tamu, bukan kabar, bukan juga pertolongan. Yang datang air. Air membawa lumpur, air membawa batu. Dan di beberapa rekaman warga, air membawa sesuatu yang mencolok. Gelondongan kayu besar, utuh, bertumpuk menggelinding bersama arus. Kalau Anda pernah melihat banjir di televisi, arus lewat, warga mengungsi, lalu surut. Tapi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bencana ini bukan cuma air naik. Ini banjir yang memukul seperti palu. Ia menabrak rumah, merobohkan dinding, memutus jalan, menutup akses, dan mengubah kampung menjadi peta tanpa rute pulang. Di mana yang paling parah? Berdasarkan daftar kabupaten kota yang masih berstatus tanggap darurat, 3 provinsi ini sama-sama terluka. Aceh, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Benar Meriah, Beren, Pidi, Pidi Jaya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Nagan Raya, Kota Langsa, Kota Loksemawe. Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Langkat, Kota Medan, Humbang Husundutan, Nias Selatan. Sumatera Barat, Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Kota Pariaman, ditambah kantong-kantong kritis di koridor Sungai Batang Anai. Di lapangan, titik pencarian korban hilang yang berulang disebut antara lain Kabupaten Agam, yaitu Kecamatan Malala dan Palembayan, serta sepanjang aliran Sungai Batang Anai. Di Sumut tercatat Desa Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, dan Desa Anggoli, Tapanuli Tengah. Bayangkan di sebuah keluarga yang menyimpan semua hidupnya di satu rumah. Ijazah yang dilaminasi, foto pernikahan, baju sekolah anak, dan satu lemari kecil yang berisi obat untuk orang tua. Lalu dalam satu malam, semuanya pindah alamat, bukan ke rumah saudara, tapi ke sungai. Pada Kamis 18 Desember 2025, BNPB menyampaikan korban meninggal akibat banjir dan longsor di 3 provinsi bertambah menjadi 1.068 orang. Dan angka ini, seperti semua angka bencana, biasanya punya ekor. Pencarian yang terus berjalan, angka yang berubah, keluarga yang menggantungkan harapan pada satu kata, ditemukan. Bersama saya Tris, kita tidak hanya bicara banjir sebagai peristiwa, kita bicara banjir sebagai cermin. Cermin yang memantulkan hulu yang rapuh, akses bantuan yang terseok, dan kalimat-kalimat yang di saat rakyat berkabung kadang terasa lebih dingin dari air banjir itu sendiri. Di sini, kita akan berjalan pelan tapi tajam,
kita akan menjaga empati tanpa mematikan akal. Karena bencana bukan hanya soal apa yang terjadi, bencana juga soal apa yang sebenarnya kita biarkan terjadi selama ini. Di saat ini, saya ingin kita bertanya, kalau air saja bisa datang tepat waktu, kenapa negara sering datang belakangan? Jurnal Cato berbagi inspirasi. Kita mulai dari paling dasar. Apa pemicunya? Akhir November 2025, hujan di Sumatera bukan hujan biasa yang datang dengan pola yang dipicu dinamika atmosfer yang tidak biasa. Pakar UGM menjelaskan bahwa siklon tropis Senyar yang terbentuk di sekitar Selat Malaka pada akhir November 2025 ikut memperkuat suplai uap air mendorong hujan ekstrim. Dalam rilis UGM itu juga disebut BMKG mencatat beberapa wilayah Sumatera Utara diguyur lebih dari 300 mm per hari pada puncak kejadian. Ahli ITB menguraikan bahwa bibit sirkulasi berkembang menjadi sistem siklon tropis Senyar. Meski tidak sekuat siklon Samudra Besar, ia juga cukup untuk memperluas cakupan presipitasi dan meningkatkan hujan ekstrim di Sumatera bagian utara. Bayangkan, 300 mm hujan dalam sehari. Ini bukan sekedar deras. Ini seperti langit membuka keran dan keran itu lupa ditutup. Namun bencana besar jarang disebabkan oleh satu tombol. Ada tombol lain, kondisi darat. Disinilah satu kalimat penting harus kita dengar agar cerita ini adil pada fakta. Artinya, langit menyalakan hujan, tapi besarnya bencana ditentukan juga oleh benteng di darat daya serap hulu, tata ruang, dan penyangga alam yang kita bangun atau kita rusak perlahan-lahan. Ketika benteng itu lemah, banjir berubah dari peristiwa menjadi kehancuran. Ia bukan lagi air meluap, melainkan air yang membawa energi, batu, kayu, bahkan potongan rumah. Di titik ini, banjir bukan sekedar tinggi genangan. Ia soal kecepatan arus, daya hantam, dan apa yang ikut terseret. Di 3 provinsi, dampaknya ditangkap oleh 3 jenis pernyataan. Di Sumatera Barat, Gubernur Mahyaldi menyebut daerah yang sempat terisolasi sudah bisa diakses. Kabar ini penting karena akses adalah pintu pertama menuju pertolongan. Namun, sudah bisa diakses juga mengingatkan kita sebelumnya ia memang sempat tidak bisa diakses dan itu berarti ada jam-jam yang hilang. Di Sumatera Utara, Gubernur Bobi Nasution menyebut bencana dipicu cuaca ekstrim dan hujan intensitas tinggi berlangsung lama. Namun Walhi Sumut membantah dan menekankan kerusakan hutan serta alih fungsi lahan sebagai pemicu utama yang memperparah. Dalam bahasa Walhi, cuaca bukan pembenar untuk menutup mata dari kerusakan yang menahun. Dan inilah ujian pertama bagi negara dalam bencana, mengelola narasi. Sebab narasi menentukan langkah. Kalau narasinya hanya cuaca, solusinya hanya tanggap darurat. Tapi kalau narasinya juga kerusakan, maka solusinya harus naik kelas. Penegakan, audit, pemulihan, dan perubahan cara mengurus hulu. Di Aceh, Gubernur Muzakir Manaf memilih menekankan prinsip kemanusiaan. Ketika debat bantuan asing mengeras, ia mengatakan, pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. 3 provinsi, 3 pejabat, 3 penekanan berbeda. Tetapi di bawah semua narasi itu, korban tetap sama. Orang-orang yang rumahnya menjadi sungai dan sungainya menjadi kuburan.
Dan ketika arus turun dari hulu ke hilir, ia tidak hanya membawa lumpur, ia membawa simbol yang membuat kita sulit mengelak, kayu gelondongan. Ada momen dalam bencana ketika publik tiba-tiba mengerti tanpa harus dijelaskan panjang. Salah satunya adalah saat orang melihat gelondongan kayu terbawa arus. Karena di sana air seperti sedang membawa pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari mana kayu sebanyak itu? Pertanyaan kedua, mengapa ia bisa sampai ke sungai? Pertanyaan ketiga, jika sungai sudah membawa kayu, apalagi yang disembunyikan hulu? Di sini kita harus disiplin. Gelondongan kayu bukan putusan pengadilan. Ia bukan bukti final siapa pelakunya. Tetapi ia alarm, dan alarm tidak berbunyi tanpa sebab. Menko PMK Pratikno menyatakan pemerintah menurunkan Satgas Penertiban Kawasan Hulu atau PKH untuk menelusuri dugaan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir, termasuk penelusuran asal-usulnya lewat citra satelit. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut temuan awal bahwa sebagian gelondongan kayu memiliki bekas potongan gergaji mesin. Bagi publik ini seperti memperjelas bahwa ada jejak manusia di tubuh kayu itu, jejak yang tidak bisa dijelaskan oleh hujan semata. Di tahap berikutnya, Bareskrim bergerak lebih lanjut. Detik melaporkan Bareskrim mengambil sampel kayu, memasang polis lain, dan menggandeng ahli untuk mengidentifikasi kategori kayu. Bahkan, disebut ada indikasi campur tangan manusia, mulai dari bekas gergaji hingga alat berat pada sebagian material kayu yang ditemukan. Bareskrim juga melaporkan perkembangan yang lebih tajam. Pada 15 Desember 2025, Brigjen Muhammad Irhamni menyebut dugaan bahwa sebagian besar kayu terkait aktivitas pembukaan lahan oleh PT TBS. Setelah proses identifikasi dan forensik kayu serta penelusuran hulu. Di hari yang sama, Detik juga mencatat bahwa polisi memeriksa belasan orang dan kasus kayu gelondongan naik ke tahap penyidikan, meski tersangka belum ditetapkan. Di sini kita harus berhati-hati. Kata dugaan adalah pagar etika, tapi kata penyelidikan adalah tanda serius. Ia berarti negara sendiri mengakui ini tidak cukup dijawab dengan cuaca. Kayu yang terbawa banjir bisa berasal dari beragam sumber. Pohon tumbang, material bawaan sungai, area penebangan legal, hingga pembalakan liar dan penyalahgunaan hak atas tanah. Dengan kata lain, jalan kebenaran harus ditempuh dengan pembuktian, bukan asumsi. Namun publik punya hak menuntut satu hal, bahwa pembuktian itu tidak berhenti di permukaan. Karena kayu gelondongan ini bukan sekedar benda, ia adalah konsekuensi. Jika benar ada pembukaan lahan yang tak patuh, maka bencana ini juga soal tata kelola, izin, pengawasan, dan penegakan. Namun bagi korban, audit dan pencabutan izin itu punya satu kelemahan. Ia selalu terdengar seperti tindakan setelah terlambat. Kita perlu berkata jujur. Bencana besar tidak terjadi karena satu keputusan. Ia terjadi karena akumulasi keputusan kecil yang dibiarkan. Ketika hutan di hulu diperlakukan sebagai komoditas, bukan pelindung, maka banjir di hilir menjadi tagihan yang akhirnya jatuh tempo. Dan di titik inilah kayu gelondongan menjadi lebih dari kayu. Ia menjadi simbol bahwa ada sesuatu yang bergerak dari hulu sebelum air bergerak. Jika benar ada pelanggaran, bencana ini bukan hanya tragedi alam. Ia menjadi tragedi kebijakan. Dan jika negara sungguh ingin memutus rantainya, investigasi tidak boleh berhenti pada temuan viral.
ia harus sampai pada pertanyaan paling tidak nyaman. Siapa yang mendapat izin? Siapa yang mengawasi? Siapa yang menutup mata? Karena seringkali pelaku lapangan hanya satu ujung. Ujung lain yang jauh lebih kuat adalah sistem yang memungkinkan pelanggaran berlangsung lama. Pengawasan yang lemah, sanksi yang lunak, dan budaya asal jalan. Di bencana, waktu adalah uang yang mahal. 1 jam bisa memisahkan selamat dari hilang. Dan setiap jam yang hilang biasanya punya nama, akses. Di Sumatera Utara, Bobi Nasution pada 7 Desember 2025 mengatakan masih ada 13 kecamatan yang terisolir melalui jalur darat. Meski distribusi bantuan disebut sudah bisa dijangkau, kalimat ini terdengar menenangkan, sudah terjangkau. Tapi juga menyimpan kenyataan, kalau darat putus, bantuan bergantung pada udara, pada cuaca, pada ketersediaan armada. Dan bantuan yang bergantung pada banyak syarat biasanya tidak merata. Ada pula dimensi lain, cara bantuan datang. Ketika bantuan harus dijatuhkan dari helikopter, publik berdebat, ini efektif atau simbolik. Namun di lapangan, seringkali pilihan yang buruk tetap lebih baik daripada tidak ada pilihan sama sekali. Pertanyaannya yang lebih penting bukan mengapa lewat udara, melainkan mengapa darat dibiarkan rapuh, jembatan yang putus, jalan yang longsor, dan mitigasi yang tak pernah menjadi prioritas sebelum bencana. Krisis belum selesai ketika banyak orang sudah pindah ke berita lain. Dan ketika krisis berlangsung lama, masalahnya bukan hanya di logistik. Masalahnya adalah ketahanan hidup, air bersih, kesehatan, sekolah yang tertunda, dan trauma yang menumpuk. Dan ada sisi lain yang sering luput. Bencana juga menghitung kerugian ekonomi. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut total kerugian akibat bencana di Sumatera Utara berkisar lebih dari 17 triliun. Termasuk jembatan putus, sawah gagal panen, sekolah, rumah sakit, hingga alat kesehatan yang terendam. Angka kerugian ini penting bukan untuk membandingkan penderitaan, tetapi untuk mengukur skala pekerjaan pemulihan. Ketika kerugian puluhan triliun, maka respon tidak bisa setengah hati. Di fase ini, bencana biasanya berubah bentuk. Hari-hari pertama adalah menyelamatkan nyawa. Minggu-minggu berikutnya menyelamatkan kehidupan, memastikan makanan, air, dan layanan dasar tidak runtuh. Bulan-bulan berikutnya adalah menyelamatkan masa depan, rumah sementara, sekolah darurat, dan pemulihan ekonomi. Dan disinilah pertanyaan tentang kapasitas negara menjadi tajam. Kalau daerah menanggung beban besar ini, apakah cukup disandarkan pada gotong royong? Apakah cukup dengan posko dan foto kunjungan? Atau justru di sini kita butuh negara hadir sebagai sistem, bukan sebagai peristiwa? Ada kalimat yang sering terdengar setelah bencana, kita bantu semampunya. Kalimat itu baik jika keluar dari warga. Tetapi ketika keluar dari struktur negara, kalimat itu problematis. Karena negara bukan warga biasa. Negara punya pajak, punya anggaran, punya otoritas. Dan justru karena negara punya otoritas, ia juga punya kewajiban. Menentukan prioritas, mendistribusikan sumber daya, dan memastikan pemulihan tidak ditentukan oleh siapa yang paling viral. Di sisi lain, ada debat yang terus muncul. Mengapa bencana ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional? DPD RI melalui pernyataan yang memuat sikap Irman Gusman mendorong bencana di Sumatera segera ditetapkan sebagai bencana nasional. Dengan alasan skala kerusakan telah melampaui kapasitas daerah. Sekali lagi, kita bisa berdebat tentang definisi dan konsekuensi administratifnya.
Tetapi korban tidak hidup di definisi. Korban hidup di tenda pengungsian. Korban hidup di antrean air bersih. Korban hidup di jalan yang putus. Disinilah negara diuji bukan oleh berapa banyak pertanyaan, tetapi oleh berapa cepat prosedur dipermudah. Misalnya, ketika banjir susulan masih mengancam, pemerintah menjalankan operasi modifikasi cuaca. Langkah ini bisa diperdebatkan secara teknis, namun ia menunjukkan satu hal, negara punya instrumen dan teknologi. Pertanyaannya, apakah instrumen ini hadir tepat waktu, tepat tempat, dan tepat prioritas? Di tengah situasi ini, muncul hal yang secara etika terasa janggal. Ketika negara punya instrumen anggaran darurat, sebagian pejabat justru menonjolkan donasi sebagai tulang punggung bantuan. Metro TV menulis, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bantuan ke wilayah terdampak di Sumatera tidak menggunakan dana BTT atau belanja tidak terduga, melainkan gotong royong ASN dan masyarakat. Ia berkata, untuk Kota Bekasi tidak menggunakan dana BTT. Di berita yang sama, disebut ada arahan Mendagri agar Pemda dapat mengoptimalkan dana BTT. Tetapi Bekasi memilih jalur swadaya. Gotong royong itu mulia. Namun kita perlu bertanya dengan jujur. Jika keadaan sudah darurat, mengapa mekanisme darurat tidak dimaksimalkan? Apakah gotong royong sedang dipakai sebagai solidaritas atau sedang dipakai sebagai jalan aman agar anggaran tidak disentuh? Karena kalau kita mengandalkan donasi untuk menutup lubang negara, bencana pelan-pelan berubah jadi kompetisi belas kasihan. Yang viral dibantu, yang jauh dilupakan, yang punya koneksi diberi, yang tak punya jaringan menunggu. Di titik ini, penting untuk memisahkan dua hal. Donasi warga sebagai solidaritas itu kehormatan sosial. Donasi sebagai pengganti kewajiban negara itu masalah etik dan politik. Dan di tengah semua itu, ada satu kalimat dari negara yang patut dicatat. Pratikno, Menko PMK, pada 3 Desember 2025 meminta maaf jika penanganan bencana masih terdapat kekurangan. Tetapi, permintaan maaf juga harus diikuti ukuran yang jelas. Apa yang diperbaiki? Kapan selesai? Siapa yang bertanggung jawab? Karena di bencana, rakyat tidak butuh retorika, kami bekerja. Rakyat butuh hasil, akses pulih, data jelas, bantuan merata, dan sebab ditindak. Namun barangkali yang paling menyakitkan dalam bencana bukan hanya lambatnya akses atau debat status, melainkan bahasa yang dipakai kekuasaan saat rakyat sedang berkabung. Karena satu kalimat bisa menjadi selimut, dan satu kalimat lain bisa menjadi pisau. Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa. Tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah. Mari kita bicara tentang bahasa kekuasaan. Karena bahasa adalah cara negara hadir bahkan ketika tubuh negara belum sempat sampai. Reuters melaporkan bahwa pada rapat kabinet, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemulihan tidak bisa realistis selesai dalam hitungan hari. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, "I don't have the staff of Moses." Reuters juga menulis bahwa Prabowo menyebut para pemimpin asing menawarkan bantuan, tetapi ia menolak dengan berkata, "Thanks for your concerns, we can handle it."
Sebagian orang mungkin menyebut itu tegas, sebagian lain menyebut itu jujur. Namun di tengah duka, kalimat tegas bisa berubah menjadi kalimat tajam. Dalam komunikasi krisis, ada prinsip sederhana. Rakyat tidak hanya mendengar isi, tetapi merasakan nada. Ketika rumah hilang, orang tidak butuh metafora. Orang butuh kepastian kapan bantuan datang, bagaimana mencari keluarga, kemana mengadu, apa yang harus dilakukan besok pagi. Di ruang duka, kalimat pemimpin seharusnya bekerja seperti dua hal. Pertama, pengakuan bahwa penderitaan ini nyata dan tidak bisa direduksi menjadi angka. Kedua, komitmen bahwa negara hadir dengan rencana yang terukur. Bukan berarti pemimpin tidak boleh jujur saat keterbatasan. Tetapi ada perbedaan besar antara jujur dan dingin. Ada perbedaan besar antara kita akan butuh waktu dan saya tidak punya tongkat Musa. Yang pertama mengajak publik memahami proses. Yang kedua berisiko membuat korban merasa proses itu lebih penting daripada nyawanya. Bandingkan dengan permintaan maaf Pratikno yang setidaknya mengakui ada kekurangan dalam penanganan. Permintaan maaf itu tidak otomatis menyelesaikan masalah, tetapi ia mengambil satu hal yang sering hilang, rasa bahwa negara mendengar. Disinilah kita harus kritis. Negara bukan hanya harus hadir di lapangan, tetapi juga harus hadir di kata-kata. Karena kata-kata adalah kebijakan yang paling cepat sampai ke korban bahkan sebelum bantuan tiba. Bayangkan, Anda kehilangan keluarga, Anda menunggu kabar di posko. Lalu Anda mendengar pemimpin tertinggi berkata, "Saya tidak punya tongkat Musa." Anda mungkin paham maksudnya. Tidak ada mukjizat, tetapi rasa yang tertinggal bisa lain. Seolah duka Anda dijawab dengan metafora. Lalu penolakan bantuan asing. Ini bukan isu sederhana. Ada sejarah, ada kedaulatan, ada kekhawatiran prosedur. Tetapi ada juga satu pertanyaan yang tak bisa dihindari. Jika ada sumber daya tambahan yang bisa mempercepat penyelamatan, mengapa ia ditolak? Apalagi bencana modern sering memerlukan logistik modern, alat berat, jembatan darurat, teknologi pencarian, dukungan medis. Menerima bantuan tidak selalu berarti kehilangan martabat. Dalam banyak konteks, menerima bantuan justru berarti menghormati martabat korban karena korban berhak atas segala upaya penyelamatan yang mungkin. Di titik ini, perhatikan konteksnya. Di Aceh, Mualem menegaskan penerimaan bantuan luar negeri atas nama kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Ia menambahkan bahwa proses masuknya bantuan tidak akan dipersulit. Dua kalimat, dua arah moral. Yang satu berbicara tentang kemampuan dan kedaulatan, yang satu berbicara tentang kemanusiaan. Pertanyaannya bukan mana yang lebih gagah. Pertanyaannya mana yang lebih menyelamatkan. Karena di bencana, harga diri yang paling layak dijaga adalah harga diri korban. Hak untuk ditolong secepat mungkin dengan sumber daya sebesar mungkin tanpa harus menunggu negara selesai berdebat tentang simbol. Dan disinilah kayu gelondongan kembali menjadi cermin. Karena ketika negara berdebat soal bantuan, air sudah lebih dulu memberi vonis. Ada kerusakan yang harus diselesaikan. Ada rantai sebab yang harus diputus. Jika benar ada pelanggaran yang memperparah dampak, maka bencana ini bukan hanya soal pemicu meteorologis. Ini soal keputusan manusia yang membuat tanah kehilangan kemampuan menahan air. Banjir ini seperti sidang besar. Air adalah jaksa, kayu gelondongan adalah barang bukti, dan rakyat adalah pihak yang selalu paling dulu membayar. Ada bencana yang datang dari langit.
tapi ada bencana yang dibesarkan oleh keputusan manusia di bumi. Tata ruang yang longgar, pengawasan yang bolong, dan hutan yang diperlakukan sebagai cadangan uang, bukan cadangan hidup. Saat ini, kita sudah tahu pemicunya bisa dijelaskan sains siklon tropis senyar dan hujan ekstrim. Tapi kita juga tahu, kata ahli, cuaca ekstrim hanya pemicu awal. Yang menentukan seberapa parah dampaknya adalah benteng sosial ekologis yang kita rawat atau kita habiskan. Maka kita perlu dua hal sekaligus, empati yang cepat dan akuntabilitas yang tajam. Empati yang cepat berarti jalan dibuka lebih cepat daripada konferensi. Posko bekerja lebih hening daripada kamera. Keluarga korban mendapat informasi yang manusiawi, bukan rumor yang beredar liar. Akuntabilitas yang tajam berarti setiap kayu gelondongan ditelusuri asalnya, setiap izin ditanya sejarahnya, setiap perusahaan dan setiap pejabat yang lalai diuji di ruang hukum, bukan dilindungi ruang jabatan. Jika negara bisa memilih kata-kata untuk menolak bantuan, maka negara juga harus memilih tindakan untuk menerima tanggung jawab. Dan jika negara bisa menyebut situasi terkendali, maka negara harus bisa memastikan tak ada satupun korban yang hilang karena akses terlambat. Tak ada satupun kebijakan yang lolos audit karena dilindungi kekuasaan. Sebelum kita tutup, ada 3 pesan kecil bukan untuk pemerintah saja, tapi untuk kita semua. Pertama, jangan normalisasi bencana. Ketika banjir bandang berulang, kita sering berkata, memang sudah musimnya. Padahal yang harus kita tanyakan, mengapa dampaknya semakin mematikan? Musim hujan tidak bisa kita hentikan, tapi kerentanan bisa kita kurangi. Kedua, jangan biarkan investigasi menjadi tontonan sesaat. Kasus kayu gelondongan sudah masuk penyidikan. Ada penyidikan hulu, ada dugaan pembukaan lahan, ada audit yang dijanjikan. Publik harus menagih. Apa hasilnya? Siapa tersangka? Bagaimana pemulihan dilakukan? Karena tanpa penuntasan, tragedi hari ini akan menjadi pola besok. Ketiga, solidaritas warga tetap penting, tetapi solidaritas tidak boleh menjadi alasan negara mengendur. Bantu korban, dukung relawan, berdonasi jika mampu. Namun, pada saat yang sama, tuntut transparansi, kemana bantuan didistribusikan, siapa yang memutuskan prioritas, apa rencana pemulihan jangka panjang. Karena negara yang sehat bukan negara yang paling sering muncul di kamera. Negara yang sehat adalah negara yang paling bisa dimintai pertanggungjawaban. Dan di atas semuanya, kita harus ingat, bencana adalah ujian kemanusiaan. Bukan hanya ujian terhadap alam, tetapi ujian terhadap cara kita mengurus rumah bersama. Saya Tris, terima kasih sudah mendengarkan Jurnal Kato Berbagi Inspirasi.